Menanggapi tren Pak Edo Hunter yang dilakukan cowok-cowok muda Cindo, ini namanya Pak Edo Smering. Dengan mudahnya nuduh laki-laki Pak Edo hanya karena mereka sendiri yang merancang catnya seolah-olah terlihat seperti itu. Padahal belum tentu itu kenyataannya karena tidak ada penelitian yang valid. Lihat aja mana ada janji ketemu anak 12 tahun di mall yang rame. Mungkin kadang satu atau dua yang beneran kena, tapi kebanyakan bakal menjadi false accusation atau fitnah. Seperti kasus di Rusia, pria tidak bersalah diamuk massa karena dikira Pak Edo gara-gara orang-orang model begini. Amerika negara maju yang punya otak. Pak Edo Hunter yang asal-asal tuduh ini dipenjara. Karena dengan bukti yang quote-unquote kira-kira kayaknya, lalu menuduh orang dan membahayakan pria tersebut. Kalau terjadi ke saya akan lawan balik, lapor balik pemuda-pemuda Cindo tersebut. Kedua, tren obses menarasikan perempuan adalah korban, laki adalah mesum, disebabkan propaganda feminis media. Kalau korbannya perempuan, apalagi pelakunya laki-laki, media sangat cepat diberitakan berjilid-jilid, bahkan ketika tidak ada kasus pun, mereka akan ada-adain seperti, kami mengadakan penelitian. Kalau korbannya laki-laki, apalagi oleh pelaku perempuan, anti Pak Edo media ini either tidak memberitakan atau sangat telat memberitakan, itu pun tidak diposting di Instagram mereka, hanya disimpan di web mereka, dan title-nya pun misleading. Seperti kasus ibu yang mempak Edo anak lakinya. Dan 2 kasus in a row ya. BBC Indonesia telat memberitakan, itu pun tidak dipromosiin di Instagram mereka, hanya ditaruh di web tersembunyi. Dengan judul minimalkan kebejatan si ibu. Seolah ibu terpaksa memerkaus anak lakinya karena ada ancaman dari Facebook berupa ketikan. Yang otomatis menciptakan kesan seolah korban cuma perempuan dan pelaku selalu laki-laki. Saya tidak bilang korban perempuan dikit ya. Yang saya bilang korban anak laki oleh pelaku perempuan tidak sedikit yang Anda kira. Kalau Anda mendengar rumor satu anak cewek berpakaian dipeluk oleh cowok, Anda semua anti Pak Edo mainstream akan berduka, berteriak kenapa cuma terjadi ke perempuan. Tapi begitu melihat dengan mata kepala sendiri, jutaan anak laki-laki disuruh mempelorotkan celananya dan privasinya di-abuse di publik atas kata mantra sunatan. Belum lagi banyak footage suster yang melecehkan anak laki-laki tanpa celana di publik sirkumsisi. Sirkumsisi dari zaman Nenek Kartini sampai sekarang di berbagai kota, apalagi Asia Tenggara. Anti Pak Edo mainstream sendiri relax atau bahkan sex jokes dan mewajarkan pelecehan terhadap anak laki tersebut. Itulah bias dan kemunafikan anti Pak Edo mainstream. Parahnya mereka sendiri gak sadar di mana kemunafikannya. Anti Pak Edo yang saya maksud adalah anti trans, anti woke, right wing sayap kanan, konservatif, tradcon neokon, Abrahamic religious bigot seperti si Kristen, si Islam, dan Asia Korean feminis dan laki-laki Cindo superhero-nya, The Pak Edo Hunter Pick Me Boy, SCMP and BBC Indo. Di saat cowok bule bisa berpikir kritis mempertanyakan Pak Edo Smering, false accusation against men, dan mempertanyakan standar ganda terhadap boy victim, sebaliknya di Asia termasuk si Cindo dan si Pribu, cowoknya rame-rame acting quote-unquote superhero dan merasa cool membahayakan sesama gendernya sendiri. Berikut video konfrontasi gua terhadap kasus di mana laki-laki difitnah dan ditelanjangi massa mendapat pelecehan karena Pak Edo Smering semacam ini. Gua Cina sendiri jauh-jauh ke Depok yang banyakkan daerah muslim. Emang feminis dan pick me boy-nya doang yang bisa buat konfrontasi. Oh, kita feminis care korban boy juga kok. Bullshit. Kalian gak pernah ada aksi nyata, cuma
pas omong di debat doang. Handle itu ya, Mas. Tapi gantian cowok bahkan full dibugilin. Ada perempuan pada diam. Pada santainya minta perdamaian lagi. Soal anak laki-laki ditelanjangin itu. Ya, itu kalau misalnya gendernya ditukar kan, ada cewek yang melakukan pelecehan ke anak laki-laki, terus kita telanjangin dia atau furde, dibikiniin doang. Baru dibikinin doang, pasti itu yang kemarin hakim sendiri udah 180 derajat berubah persepsinya kan, gitu. Lagian kan cowoknya cuma paksa cium, sementara ada cewek yang paksa telanjangin laki-laki di publik kampus. Katanya kasih balsem lagi titiknya. Lebih jahatan ceweknya lah. Masa keluar-keluar anti pelecehan, mereka sendiri melakukan pelecehan seksual yang lebih parah.